Agustus 2020 ya kemarin yang BIMTEK 5 hari. Nah itu kan ada teman-teman yang tanya, bagaimana nih kalau kita di daerah yang belum diadakan BIMTEK. Jadi sementara, kalau nggak salah Pak Firman juga yang jawab. Jadi untuk sementara kita mengerjakan tata naskah dinas saja. Jadi selama ini ya saya mengerjakan itu saja dulu Pak. Takut salah ya. Enggak sih, ya nggak apa-apa Bu. Maksudnya memang ya kayak sekarang kan ini juga kita kan sebenarnya kan agak maksain ya Bu ya. Harusnya kan offline. Tapi kan karena memang kondisinya sangat tidak memungkinkan, ya sudah paling tidak teman-teman ya mendapatkan informasi dulu deh kalau misalnya itu bagaimana sih kegiatannya gitu kan. Kalau memang nanti kesempatannya ada ya memang diusahakan untuk dilaksanakan secara offline, tapi kalau memang nggak memungkinkan juga ya mudah-mudahan teman-teman bisa mulai dengan informasi yang ya terbatas ini ya, maksudnya nggak terlalu luas. Iya memang lebih enak offline ya Pak, karena kita praktek kan terjun langsung ke lapangan. Kita mulainya dari mana, harus seperti apa. Jadi selama ini semenjak BIMTEK tahun 2018 kan sudah lama sekali tuh Pak yang kita tatap muka di UT Pusat. Betul. Jadi selama ini mengerjakan tata naskah dinas saja dulu. Baik. Jadi tapi segala sesuatu penciptaan arsip, khususnya arsip persuratan, surat-surat di UPBJ Samarinda udah diusahakan seakurat mungkin dengan seautentik mungkin dengan TND ya Bu ya? Iya, kalau dulu kan kita ada arsip surat masuk, surat keluar. Kalau sekarang kan pemberkasan jadi satu. Ya udah seperti itulah Pak. Garis gambarannya udah seperti itu. Tapi sudah dikelompokkan per kegiatan Bu ya? Jadi misalnya kegiatan sudah ya? Kita kelompokkan berdasarkan klasifikasi arsip yang dari UT Pusat. Jadi maksudnya surat misalnya KA semua gitu ya? Atau misalkan PK semua? Iya, berdasarkan pengelompokannya sudah berdasarkan. Perlu difoto nggak Pak? Nah, gini, kita kan sesi ini kan kita akan coba pertama Pak Anto nanti akan mensosialisasikan kegiatan registrasi naskah masuk naskah keluar ya, gitu kan. Terus kemudian nanti saya coba memberikan lagi materi untuk pemberkasan. Nanti kalau masih ada waktu kita akan lanjutkan dengan simulasi ya. Iya. Terus kalau besok, kalau memang hari ini nggak kelar prakteknya belum selesai, ya mungkin besok kita perdalam lagi. Karena kan pemberkasan itu awal hulunya kegiatan kearsipan dalam artian dalam rangka pengelolaannya, arsip dinamisnya. Nah itu kita benar-benar harus pastikan. Jadi prakteknya kayak praktek penyusutan dan penyerahan itu mungkin nanti teorinya dulu aja ya Bu. Jadi yang penting pemberkasannya dulu nih kita kuatkan supaya teman-teman ke hilirnya lebih mudah dan lebih pasti ya, lebih punya kepastian. Oke Pak Firman. Oke. Ya makasih Pak Firman. Sama-sama Bu Aris. Yuk. Masih ada lagi ditunggu Om? Jalan aja Mas Firman. Oke, siap. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Selamat datang kembali di sesi siang ini kegiatan BIMTEK UPBJ Samarinda. Masih sama saya Firman dan Pak Julianto. Dan sekarang kita akan coba Pak Julianto sebentar lagi akan memberikan sosialisasi masalah kegiatan registrasi arsip. Nanti dan dilanjutkan oleh bagaimana cara pemberkasan teorinya. Nanti sosialisasi itu akan saya sampaikan. Baik, silakan Pak Julianto, sudah siap? Share screen-nya Pak Julianto. Oh iya, siap Pak Firman. Suara saya kedengaran kan di Samarinda ya? Iya. Kedengaran. Oke sekali, terima kasih. Iya, kali ini saya pengen coba pakai yang headphone gitu. Ya mudah-mudahan jelas. Tadi soalnya agak sempat ada masalah pas tadi yang biar pagi. Kayak pilot ya? Gitulah kira-kiranya kan. Ya kalau nggak kesampaian jadi pilot ya kira-kira jadi pilot ini aja gitu kan. Iya, ini share screen-nya kira-kira udah terlihat belum di sana? Di Samarinda udah loading? Masih loading ya? Oke, sudah terlihat. Sudah terlihat ya. Iya, ini materi yang ketiga untuk hari ini tentang pendistribusian arsip tekstual dan arsip elektronik. Nah, ini untuk registrasi arsip.
Nah, ini saya tampilkan untuk ininya ya. Saya lepas kacamata dah. What? Kunci. Sebentar dulu. Gue ituin dulu nih bentar. Kunci apaan sih maksudnya? Jangan lama-lama. Iya, balik lagi. Ya, Bapak Ibu, ini udah terlihat ya? Sebentar saya itu kan aja. Slideshow. Ini dia. Nah, ini untuk di bagian penciptaan arsip ya. Ini dasarnya itu dari PP nomor 28, ini singkat aja yang saya itu kan PP nomor 28, terus Undang-Undang nomor 43 tahun 2009. Nah, ini untuk tentang kearsipan itu ada di pasal 32. Penciptaan arsip itu meliputi 1. A gitu ya. Pembuatan arsip dan B penerimaan arsip. Nah, jadi ada yang kita buat itu untuk keluar dan ada yang kita terima untuk masuk. Jadi intinya sih ada 2, keluar dan masuk. Pembuatan arsip dan penerimaan arsip itu dilaksanakan berdasarkan tata naskah dinas, klasifikasi arsip, dan SKKAD. Seperti itu. Nah, definisi registrasi arsip. Nah, kegiatan registrasi arsip itu merupakan pencatatan arsip yang dibuat atau diterima oleh unit kerja di lingkungan universitas terbuka. Ketentuannya dilakukan secara lengkap dan konsisten, yang pertama. Jadi, lengkap dan konsisten. Kedua, registrasi arsip dilakukan dengan tujuan merekam informasi yang ringkas mengenai arsip. Dan yang ketiga, data registrasi arsip tidak boleh dirubah-rubah. Nah, ini yang ketentuannya seperti itu ya. Walaupun pada kenyataannya kadang-kadang sih di lapangan tidak persis seperti ini gitu ya. Tapi harapannya seperti ini. Karena ini yang sering itu data registrasi arsip tidak boleh dirubah-rubah tuh ada yang lucu mengenai arsip keluar. Biasanya kita sering menggunakan prakteknya tuh surat mundur gitu ya. Surat mundur itu maksudnya surat yang harusnya dibuat kemarin atau minggu lalu tapi baru dibuatnya sekarang gitu. Nah, itu kan sebenarnya kan urutan arsipnya kan jadi berubah gitu ya. Cuma kenyataan di lapangan ternyata ya kita masih sering lakukan. Seperti itu. Saya kurang tahu kalau di Samarinda apa melakukan seperti itu juga atau tidak gitu ya. Kira-kira gimana di sana? Menurut Mas gimana? Jadi itu kelihatannya udah hal yang umum lah gitu ya. Tapi ini ketentuannya yang harusnya yang baik itu jangan dirubah-rubah gitu sih. Walaupun kita kenyataan di lapangan masih sering lah gitu ya. Nah, saya kurang tahu nanti kalau dengan adanya arsip elektronik gitu ya, itu nggak bisa lagi tuh main-main dengan karena itu ada barcode gitu ya, yang arsip digital. Nah, itu agak ribet itu. Jadi nggak bisa ada surat mundur lagi. Nah, ini yang saya kurang tahu nanti implementasinya kalau udah benar-benar dijalankan di tempat kita gitu. Ya intinya sih itu aja yang saya kasih tahu di awal gitu ya. Kalau nanti tentang arsip elektronik itu udah benar-benar dilakukan, hal-hal yang seperti yang kita sering lakukan sekarang ini nggak bisa lagi gitu. Saya sih sampaikan di awal dulu gitu. Sekarang itu aja sih tentang ini ya. Nah, kita lanjut lagi. Jenis registrasi arsip. Nah, ini ada 2, arsip masuk dan arsip yang registrasi arsip keluar. Registrasi yang arsip masuk itu adalah kegiatan mencatat, mengendalikan arsip yang dibuat oleh unit kerja atau unit pengolah.
Terus registrasi arsip keluar itu registrasi arsip kegiatannya itu mencatat dan mengendalikan arsip yang diterima oleh unit kerja atau pengolah. Sebentar ya. Sebentar. Ya, kita lanjut lagi. Untuk ini nah, ini untuk registrasi arsip keluar, peraturannya itu di PP nomor 28 tahun 2012 dan Undang-Undang nomor 43 tahun 2009. Bahwa pembuatan arsip harus diregistrasi, dan yang kedua, arsip yang sudah diregistrasi harus didistribusikan kepada pihak yang berhak secara cepat dan tepat waktu, lengkap serta aman. Nah, itu udah tambahannya seperti itu. Nah, untuk penerimaan di pasal 34 ayat 2 itu, penerimaan arsip dianggap sah setelah diterima oleh petugas atau pihak yang berhak. Penerimaan arsip yang dimaksud harus diregistrasi oleh pihak yang menerima. Nah, kalau di UT Pusat itu yang menerima arsip itu pencatatannya. Jadi kalau ada dari pihak luar mengirimkan surat ke kita, itu adanya di TU, di Hutalak, di bagian Hutalak. Jadi cuma satu pintu kalau di UT Pusat. Nah, kalau di UPBJJ Samarinda itu berarti di bagian TU juga kali ya, yang Bu Aris ya yang melakukannya. Kalau di sana. Ya, betul. Ya, oke. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, untuk ini bagian yang untuk arsip masuk gitu ya. Nah, yang untuk registrasi arsip keluar, ini juga sama, mungkin nanti bisa dilihat nih peraturannya gitu ya. Nah, ini kalau di Undang-Undang 43 di pasal ke-33, ini juga sama lah. Arsip harus diregistrasi dan arsip yang sudah diregistrasi juga harus didistribusikan pada pihak yang berhak secara tepat dan tepat waktu serta lengkap dan aman gitu. Mirip lah nih. Nah, ini contoh registrasi arsip masuk. Ini contohnya tahun 2020 ya. Registrasi surat masuk tahun 2020 di unit Karsipan. Nah, ini ada kolom-kolomnya yang jadi standar gitu ya. Ini aturannya berdasarkan PRK ANRI nomor 23 tahun 2017 tentang SKHK pejabat fungsional arsiparis. Nah, ini aturannya kira-kira seperti ini. Dibuat tanggal penerimaan surat, nomor surat dan tanggal suratnya gitu ya. Jadi mungkin aja tanggal suratnya itu 27 Desember 2019 tapi diterimanya itu tanggal 30 Desember 2019. Nah, sifat surat juga harus ditulis biasa atau dia tertutup atau dia rahasia gitu ya. Terus isi ringkasnya apa? Misalnya permintaan box file gitu ya. Dari mana? Nah, itu harus dituliskan kepada siapa. Nah, ini misalnya kepada unit kearsipan gitu. Nah, seperti ini. Ini registrasi surat masuk di yang unit kearsipan. Kalau di TU ini lebih banyak untuk kepadanya gitu ya. Kepada siapa. Nah, seperti ini untuk yang registrasi surat masuk. Kira-kira di Samarinda membuat seperti ini nggak?
Ya, Bu. Ada ya? Suaranya nggak ada. Kita Ada ya, buat, Bu ya? Pak. Oh, buat ya. Ada Oke. Pak, tapi formatnya tidak sama persis karena saya menggunakan format yang lama sejak 2018 dulu. Di situ tidak ada surat apa? Sifat suratnya tidak ada. Oh iya nggak apa-apa. Terus apa? Ya kita buat tapi bentuknya tidak seperti ini, tapi mungkin Tidak nanti sama kita akan persis. perbaiki. Iya, nggak apa-apa. Iya, oke. Nah ini untuk yang registrasi surat masuk seperti inilah kira-kira yang sekarang gitu ya. Terus, nah untuk yang registrasi surat keluar, nah ini juga sama lah untuk itunya seperti ini. Kalau di sana ini di pojok kanan itu tulisan PRK Andri-nya terbaca gak? Yang di bagian sini. Atau ada tertutup warna hitam? Terbaca. Terbaca ya, oke. Oke, nah ini juga sama untuk ininya. Jadi ke siapa, tanggalnya, terus nomor surat, tanggal penerimaan suratnya gitu. Nah itu ada semuanya ya, seperti itu. Nah ini mungkin nih untuk kalau di buku ekspedisi, di pengendalian arsip itu membuat biasanya ada buku ekspedisi. Nah ini sekurang-kurangnya membuat seperti ini gitu. Nomor urut, tanggal surat, nomor surat, isi ringkas, tujuan surat. Nah penerimanya siapa, itu biasanya bisa ada nama dan parafnya dan tanggal diterimanya gitu oleh penerima. Jadi 8 kolom lah sama keterangan gitu. Ini yang kalau arsip elektronik sekarang ya sering kita dapat ini selama pandemi ini ya arsipnya arsip elektronik aja gitu ya, seringnya. Nah ini definisinya arsip elektronik itu ini menurut pakar ya gitu ya, bukan menurut saya gitu. Surat yang diciptakan, dikomunikasikan dan disimpan dengan menggunakan teknologi komputer. Nah ini ada yang itu yang definisi kedua, kumpulan dari persuratan disebut arsip elektronik yang diciptakan langsung dengan menggunakan teknologi komputer. Yang tadi pagi disinggung oleh Pak Firman ya, born digital, lahirnya memang udah digital gitu. Atau dapat juga dalam bentuk yang telah dikonversikan ke format digital dari format aslinya, misalnya hasil scan terhadap dokumen kertas. Walaupun ini memang ini arsip elektronik, tapi karena dia bornya itu sebagai dokumen kertas yang dicap, ditanda tangan, nah arsip yang dokumen kertasnya itu yang dianggap sebagai arsip yang otentik dan terpercaya gitu. Karena dia tidak sepenuhnya lahir digital gitu. Jadi yang arsip yang dokumen kertasnya harus tetap yang disimpan gitu. Seperti itu. Kira-kira ini ada yang mau ditanyakan nggak? Jelas kali ya? Lanjut, Mas. Lanjut ya, oke. Nah, arsip elektronik, nah ini definisi lagi, adalah arsip yang diciptakan, dibuat atau diterima dan disimpan dalam format elektronik gitu. Nah, jenis arsip elektronik itu, arsip elektronik merupakan kegiatan persuratan yang dilakukan melalui layanan sistem berbasis web atau mobile dan menyalurkan sebuah informasi dokumen persuratan secara cepat, aman, dan efisien. Nah, bentuknya bisa lewat email atau WhatsApp sekarang. Nah, kelebihan dari arsip elektronik itu, ini ditulisnya kelebihan surat elektronik gitu ya. Kecepatan mengakses lebih cepat ya sampai ke tujuan. Surat bisa langsung dikirim ke beberapa penerima secara bersamaan. Peningkatan produktivitas dan keamanan. Dan yang paling utama sekarang yang sudah kita dengungkan UT Go Green gitu ya dari dulu, paperless office gitu. Pengurangan konsumsi kertas dalam berkomunikasi di perkantoran atau institusi. Ini proses untuk arsip elektroniknya. Jadi ya mulai dari proses perekaman di
cetak gitu, terus proses verifikasi dan penandatanganan, proses pengiriman dan penerimaan sampai penerimanya dapat menerima, bisa lewat email. Kalau di sini ya digambarkan gitu. Nah, ini contoh daftar berkas masuk arsip elektronik. Nah, ini registrasi surat masuk elektronik tahun 2020. Jadi, walaupun dia suratnya surat elektronik harus diregistrasikan juga gitu. Nah, ini yang dilakukan oleh unit kearsipan. Nah, ini tanggal penerimanya dari nomor urut, tanggal penerimaan, nomor surat dan tanggal surat, sifat ini masih sama lah seperti yang itu ya kepadanya. Tambahannya adalah media dan keterangan seperti ini. Karena ini itu ya, ini seringnya nomor surat dan tanggal suratnya itu diterimanya sama harinya. Cuma yang di nomor 3 itu nomor surat dan tanggal suratnya itu kan tanggal 9 Juli ya, penerimaan suratnya tanggal 13 Juli. Itu undangan webinar series ya dari Kepala Papti. Nah, ini bisa saja terjadi, jadi dari sana kirimkan, nah kita terimanya justru tanggal 13 Juli gitu. Atau yang di nomor 4 juga bisa begitu ya. Ini surat magang SIKN ya, isi ringkasnya. Nah, ini tanggal 16 Juli di sini ya. Sementara tanggal penerimaan suratnya tanggal 21 Juli. Nah, selebihnya biasanya di hari yang sama gitu dan tanggalnya sama gitu. Nah, ini untuk yang registrasi surat keluarnya. Nah, ini untuk surat keluar dari unit kearsipan. Ini ada yang ke unit di dalam kita juga gitu ya. Nah, jadi seperti ini diregistrasikannya. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Mungkin ada untuk tanya jawab. Kira-kira kalau yang untuk registrasi surat elektronik, surat masuk, surat keluar sudah diarsipkan belum? Kalau dari UPBJJ Samarinda? Kalau Samarinda sih Pak, kemarin kan kita itu pemberkasannya satu file Pak, surat masuk dan surat keluar jadi satu. Jadi kita belum buat format seperti ini yang registrasi surat masuknya sendiri, registrasi surat keluarnya sendiri. Ya, Haris ya, yang diterima Pak Nasrun surat ya. Sendiri sudah? Oh iya. Sudah. Oh. Surat keluarnya belum. Oh. Surat keluar yang belum ya. Oke. Iya. Biasanya sekarang pakainya emailnya untuk persuratan itu pakai email apa namanya unit gitu. Nah, itu sebagai ininya satu pintunya gitu. Jadi yang dianggap sebagai surat masuk dan surat keluar yang diterima di email unit seperti itu yang dicatat dan diberkaskan gitu. Nah, itu sama ya. Oke. Itu kalau untuk elektronik ya Pak? Iya, yang elektronik. Oh iya. Kalau yang biasa, yang istilahnya yang di print itu di TU gitu kan. Jadi satu pintunya di TU. Ya. Biasanya saya juga nerima surat itu yang menerima siapa sih? Pak Nasrun ya. Yang menerima surat-surat kan di sini Pak Nasrun Pak. Nanti setelah surat-surat itu sudah dari Pak Nasrun baru diserahkan ke saya untuk diarsipkan sesuai dengan klasifikasi arsipnya. Nanti masuk ke box file yang mana begitu. Oh, oke. Ya. Siap. Jadi ada boxnya ya dan sudah mengikuti yang itu ya. Kan dari unit kearsipan itu mengirimkan box file gitu. Iya, yang warna biru. Dan itunya juga untuk folder, terus untuk primer, sekunder, tersiarnya juga udah ada gitu ya? Sudah Pak, sudah kita buat ya. Sudah dibuat. Cuman masih
takut belum benar karena yaitu kami menunggu BIMTEK offline sebenarnya. Iya. Seperti itu, Pak. Iya. Ya udah bagus lah, udah berjalan. Kalau menurut saya udah bagus lah, gitu. Kira-kira ada yang mau ditanyakan dari ini? Teman-teman ada yang mau ditanya Haris, Alia? Cukup Pak, lanjut aja. Lanjut aja. Iya. Ya, yang penting selain yang tadi yang arsip yang manual, nah arsip elektronik ini juga ini kalau bisa untuk diberkaskan gitu ya, untuk surat masuk dan surat keluar. Jadi, karena makin lama justru yang elektronik ini yang justru sering dilakukan gitu, itu aja sih. Iya baik. Iya. Terima kasih kalau gitu ya. Ya Pak. Ya. Julianto, Ya, sama-sama. terima kasih yuk teman-teman semua. Ya selanjutnya saya serahkan lagi kepada Pak Firmansyah. Silakan Pak Firmansyah. Terima kasih Pak Julianto. Sebentar. Saya coba share screen dulu. Ini ya. Ini. Baik. Izin konfirmasi Bapak Ibu Eni Samarinda, slide-nya terlihat ya, sudah ya? Terlihat Pak. Oke, pemberkasan kita sekarang, jadi tadi udah Pak Anto sudah bicara tentang penciptaan, terus apa itu instrumen di sesi pagi tadi, terus kemudian dilanjutin oleh Pak Julianto juga tadi registrasi ya, dari surat masuk, surat keluar. Memang benar registrasi itu harus dipecah ya Bu ya, registrasi masuk, registrasi keluar. Jadi surat masuk, surat keluar memang harus bisa kita kendalikan dengan menggunakan registrasi naskah dinas masuk, naskah dinas keluar, terus penggunaan buku ekspedisi ya. Di sana juga pakai buku ekspedisi ya. Nah itu ya, juga itu juga kan untuk mengendalikan bahwa memang surat yang ditujukan kepada penerima surat sudah diterima dalam bentuk paraf dan tanggal ya, tanggal terima. Nah itu udah, jadi dari proses penciptaan, proses pendistribusian itu juga sudah tadi disampaikan. Semoga ya bisa dipahami dengan baik. Kalau enggak ya kita nanti diskusi lagi lah lebih lanjut. Nah sekarang kita masuk ke fase penyimpanan nih. Fase penyimpanan diawali dengan kegiatan pemberkasan arsip aktif. Oke, jadi sebelum kita masuk ke pemberkasan arsip aktif, kita bicara tentang pengelolaan arsip dinamis. Jadi pengelolaan arsip dinamis itu adalah suatu proses pengendalian arsip dinamis, baik itu aktif, inaktif, vital, dan terjaga. Cuman terjaga di UT seperti tidak ada. Jadi terjaga itu definisinya adalah arsip-arsip yang apabila hilang atau rusak dapat mengganggu stabilitas negara. Yang ada di kita adalah arsip-arsip terjaga, yaitu arsip-arsip yang apabila hilang atau rusak dapat mengganggu kegiatan sehari-hari jadi suatu instansi. Jadi kalau terjaga kita vital yang instansi, kalau terjaga yang dampaknya ke negara. Jadi arsip dinamis ada proses pengendalian arsip dinamis secara efisien, efektif. Jadi yang ditujukan untuk mendapatkan pengelolaan yang efisien dan efektif, serta sistematis meliputi dari penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, serta penyusutan arsip. Contoh ini adalah alat bantu. Jadi kita mungkin tadi sudah juga disonding sama Pak Julianto bahwa ada guide arsip, yang hijau ini primer, contohnya PK gitu ya, perkuliahan. Terus yang orange itu sekunder, contoh PK pelaksanaan perkuliahan, PK 0203, pelaksanaan perkuliahan atau tutorial praktek dan atau praktikum. Ini harusnya PK 02 saja nih. Ini salah ketik nih. Nanti baru di tersiernya PK 0203. Nah, di belakangnya itu barulah folder arsipnya. Jadi hasil pemberkasan itu disimpan dalam satu folder. Nah, folder itu diberi
diberi label berupa satu kode klasifikasinya, kemudian diikuti oleh nomor berkasnya, kemudian diikuti oleh kata tangkapnya. Kalau contoh di atas ini kan pelaksanaan tutorial, misalkan UPJ Bogor ya, ini Kabupaten Cianjur masa 2020.1. Itu merupakan kata tangkap atau keyword untuk dalam proses temu kembalinya. Sebentar. Oke. Ini folder arsip tadi yang sudah ditunjukkan. Ini box file. Jadi tempat penyimpanan folder arsip itu bisa disimpan dalam bentuk box file gitu. Jadi ini juga dimungkinkan untuk yang formatnya masih berkas kerja. Jadi masih ada penambahan-penambahan, belum close file. Nah, itu biasanya memang kalau masih berkas kerja, box file ini masih ada di meja pegawai atau staf atau pelaksana kegiatan. Nanti dari sinilah diberkaskan atau diberkaskan dan diidentifikasi, diperiksa kelengkapannya dan lain-lain sampai hingga dibuatkan daftar. Jadi penyimpanannya bisa dalam bentuk box file kalau memang volume arsipnya cukup dalam satu folder. Tapi kalau misalkan volume arsipnya besar, untuk satu kegiatan volumenya arsipnya besar, contoh UAS ya, pelaksanaan administrasi UAS, satu kabupaten kota aja bisa sampai berapa amplop gitu kan. Nah, itu mungkin kalau kita konversi ke box file, ke box arsip seperti ini bisa dapat 1 atau 2 mungkin gitu ya. Bisa dalam satu kapko atau dua kapko disimpan dalam satu box arsip itu bisa. Jadi artinya ini penggunaan box file ataupun box arsip sangat dikondisikan berdasarkan volume arsip yang tercipta untuk satu kegiatan. Nah, ini filing kabinet. Sebenarnya idealnya filing kabinet itu tempat untuk menyimpan arsip aktif. Idealnya itu adalah besi, berbahan besi karena untuk menghindari rayap. Namun di UT kebijakannya memang sudah tidak besi lagi, yaitu kayu. Ya itu ya kita mungkin nanti akan kalau memang memungkinkan memang kembali ke besi. Cuman karena modelnya kuno gitu kan, sehingga UT lebih memilih dengan kayu. Terus juga ada penggunaan Rollopack. Rollopack ini UPJ Samarinda punya Rollopack ya, Bapak Ibu ya? Pak, belum. Ada ya? Belum ada Pak, kita belum punya ruang arsip kan, gudang arsip belum punya. Belum punya ya, mungkin nanti di gedung baru kali ya ada ya? Di gedung baru mungkin Pak, 3 tahun lagi. Iya. Cepet kok Bu, 3 tahun lagi kan itu kita pandemi, ntar insya Allah pas kelar ya, kelar pandemi langsung. Pandemi tahun ini habis lah Pak. Amin. Jangan nunggu 3 tahun lagi. Amin. Oke. Nah, inilah ruang lingkup PAD atau pengelolaan arsip dinamis. Pengelolaan arsip dinamis tadi dibagi atas 4 kegiatan besar, yaitu penciptaan. Penciptaan itu adalah pembuatan dan penerimaan. Jadi membuat arsip atau menerima arsip. Nah, dalam kegiatan pembuatan tadi sudah disampaikan Pak Anto, ada kegiatan registrasi, terus pendistribusian dan pengendalian. Registrasi dengan mencatat arsip yang dibuat, terus kemudian didistribusikan kepada tujuan surat dan dikendalikan dengan adanya buku ekspedisi. Penerimaan juga seperti itu, surat yang masuk dari luar UPBJJ Samarinda itu dicatat dalam bentuk registrasi, kembali didistribusikan ke tujuan suratnya, ke tujuan pihak penerima suratnya, terus dikendalikan dalam bentuk buku ekspedisi. Jadi untuk kegiatan registrasi ini ada registrasi naskah masuk, ada ekspedisi naskah masuk. Untuk pembuatan registrasi naskah keluar, dan buku ekspedisi naskah keluar. Sedangkan penerimaan registrasi naskah masuk dan ekspedisi naskah masuk. Jadi minimal 4 lah ya gitu. Nah, dalam kegiatan penciptaan ini acuan instrumen yang kita gunakan tata naskah dinas, klasifikasi arsip,
dan sistem klasifikasi keamanan akses arsipnya. Jadi kalau kita lihat di contoh, kalau misalnya kita lihat di nomor surat itu kan selain nomor urut, ada kode unit, ada juga klasifikasinya, ada juga tahunnya. Nah, terus formatnya harus sesuai dengan tata naskah dinas, klasifikasinya juga harus dicantumkan pada nomor, dan kalau di klasifikasi ini kita bisa menentukan nih ketika nanti dibutuhkan oleh pemohon informasi publik misalkan, ini kita cek di sistem klasifikasi keamanannya. Kemudian setelah penciptaan, tahap penggunaan. Penggunaan ini bisa untuk kepentingan pemerintah ataupun untuk masyarakat. Penggunaan ini juga bisa dilakukan secara alih media. Contoh, suratnya terbentuk dalam bentuk fisik. Cuman untuk mengakselerasi waktu dan menindaklanjuti surat tersebut, biasanya menggunakan email. Jadi di-scan, terus kemudian dikirimkan by email. Nah, sebenarnya ini idealnya adalah ketika misalkan UPBJ Samarinda bersurat kepada UT Pusat nih misalkan, atau kalau unit kearsipan deh gitu. Contoh misalkan permintaan alat-alat kearsipan gitu. Suratnya bisa di email untuk mempercepat tindak lanjutnya. Tapi surat aslinya harusnya juga dikirim supaya unit kearsipan ketika nanti diaudit kita punya nih suratnya. Nah, kemudian cuma begitu juga apabila unit kearsipan mengirim balik ke merespon surat permohonan tersebut misalkan. Nah, itu juga sama, suratnya bisa diakselerasi dengan menggunakan email untuk kecepatan. Tapi surat fisiknya tetap harus dikirimkan. Kenapa? Karena arsipnya itu ribbon digital. Jadi didigitalkan bukan dari bentuk aslinya. Kalau bond digital kan memang dia menggunakan tanda tangan digital dan tidak pernah dicetak gitu sebelumnya gitu loh. Jadi bukan hasil konversi, tapi benar-benar real, lahir secara digital, sehingga penggunaannya juga bisa digital. Nah, seperti itu. Fase yang ketiga, pemeliharaan. Nah, pemeliharaan itu dimulai dengan kegiatan pemberkasan arsip aktif. Tujuannya adalah menata fisik, menata informasi dari arsip tersebut, dan pembuatan daftar arsip aktif. Bukan inaktif tapi aktif. Nah, jadi pemberkasan itu fisiknya ditata, informasinya ditata dalam juga diidentifikasi, ditata. Kemudian dari hasil kegiatan itu lahirlah daftar arsip aktif yang terdiri dari daftar berkas dan daftar isi berkas. Jadi dua format, daftar berkas dan daftar isi berkas. Kemudian setelah masa aktifnya selesai, maka dilakukanlah pemindahan arsip inaktif. Nah, kemudian dilakukanlah penataan arsip inaktif. Sama seperti arsip aktif, fisiknya juga harus tertata, informasinya juga harus tertata, dan outputnya dalam bentuk daftar arsip inaktif. Setelah itu, dalam rangka pemeliharaan, kita lakukan penyimpanan sesuai dengan JRA-nya. Kemudian kalau memang jika dirasakan memaksa, misalkan arsip ini sudah mau rusak gitu kan, nah itu bisa dialih mediakan dalam bentuk scan ataupun penggandaan. Tapi setelah melakukan alih media, tolong diautentifikasi lagi. Jadi hasil kegiatan scanning itu harus dibuatkan berita acaranya bahwa ini dilakukan perubahan media arsip dari misalkan kertas menjadi digital. Nah, itu mungkin pencipta arsipnya membuat pernyataan itu, dan kemudian di dokumen yang telah dilakukan penggandaan itu ataupun dilakukan perubahan konversi format itu dilakukan autentifikasi, cukup dengan kalimat salinan ini sesuai dengan aslinya gitu, dan ditandatangani dan diautentifikasi lagi sama pencipta arsipnya. Kemudian ada program arsip vital. Tadi seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, program arsip vital itu untuk melakukan pengelolaan arsip-arsip vital. Pengelolaan arsip vital itu terdiri dari identifikasi apa aja arsip vital yang tercipta di UPBJJ Samarinda, pelindungan dan pengamanan, serta kegiatan penyelamatan dan pemulihan. Jadi pelindungan dan pengamanan biasanya itu metodenya bisa
diduplikasi, baik alih media maupun penggandaan biasa, dan juga melakukan dispersal, memecah. Jadi misalkan jangan di lokasi yang sama juga, karena kan kalaupun nanti arsip vitalnya misalkan let's say di satu ruangan yang sama, itu tidak terlalu ada manfaatnya, karena ketika nanti contoh misalnya ruangan itu dibobol gitu kan, maka duplikasinya pun juga akan bisa terbawa. Tapi kalau misalkan di beda ruang ataupun bagusnya beda gedung gitu kan, yaitu ketika aslinya hilang, duplikasinya ini bisa menjadi informasi dan bisa diautentifikasi lagi gitu loh sama si penciptanya. Oke, kemudian kegiatan terakhirnya adalah penyusutan. Tadi pemindahan sudah, jadi dari aktif ke inaktif itu dilakukan dilakukan seleksi. Seleksi itu mana arsip yang sudah habis jadwal retensi arsip aktifnya. Kemudian dibuatkan daftar usul pindah namanya untuk memindahkan dari unit pengolah ke unit kearsipan 2 atau dari central file ke record center. Kemudian dilakukan penataan pastinya. Kemudian kegiatan penyusutan yang kedua adalah pemusnahan sesuai dengan prosedur. Jadi memang harus ada prosedur dan prosedurnya sudah dibakukan, sudah berdasarkan undang-undang dan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. Jadi untuk menjamin kepastian hukum atas arsip-arsip yang dimusnahkan. Jadi jangan sampai arsip-arsip yang dimusnahkan ini malah membuat kita menjadi gak tenang di dunia gitu kan. Jadi kalau sesuai dengan prosedur, ya sudah kita aman nih dari sanksi, dari ancaman pidana dari kegiatan pemusnahan arsip yang tidak sesuai prosedur. Kemudian ada kegiatan penyusutan yang ketiga adalah pencarian arsip statis, sama ada prosedurnya, sudah nanti akan dijelaskan mungkin besok, dan ada kegiatan pendokumentasiannya. Oke, pemberkasan arsip aktif, kita masuk ke pemberkasan arsip aktif, penyimpanan arsip secara logis. Penyimpanan arsip secara sistematis dan logis agar dapat diketemukan dengan cepat dan tepat. Ini tujuannya untuk menunjang terlaksananya penyusutan arsip yang berdaya guna dan berhasil guna juga. Pemberkasan arsip aktif itu dimulai dari kegiatan pemeriksaan. Jadi diperiksa. Diperiksa pertama kelengkapannya. Contoh, ini yang banyak adalah ketika arsip-arsip tertinggal nih. Jadi kan ketika misalkan UPBJ Samarinda bersurat kepada unit kearsipan, kan biasanya dibuat dibuat satu asli, satu lagi kan pertinggal. Nah, yang asli ini kan yang akan dikirim ke unit kearsipan, yang pertinggal yang akan disimpan di Samarinda, UPBJ Samarinda. Nah, yang sering menjadi kekurangan atau kekurangannya adalah bahwa arsip pertinggal ini nggak dicap, gitu kan. Nah, hanya diparaf, hanya ditandatangani, tapi tidak dicap. Nah, ketika kita memberkaskan, tolong segera dicap gitu. Nah, kemarin juga ada pertanyaan dari UPBJJ Ambon misalkan gitu. Ketika ada surat tugas misalkan kepada beberapa pegawai UPBJJ misalkan. Nah, surat tugas biasanya yang pertinggal yang disimpan di UPBJJ itu tidak dicap, dikarenakan apabila nanti dibutuhkan tinggal difotokopi terus kemudian dicap. Sehingga terkesan asli ya. Tapi tidak asli juga, karena ketika kita nanti verifikasi, kalau memang kita telusuri, itu kelihatan antara beda fotokopi dengan yang asli. Nah, mungkin tadi Pak Anto juga sudah menyampaikan di pembuatan TND bahwa didorong agar penandatanganan naskah dinas itu menggunakan tinta biru. Nah, itu. Jadi dengan tinta biru itu kita bisa memastikan antara mana yang asli dan mana yang hasil fotokopi gitu, misalkan hasil penggandaan. Nah, baiknya pertinggal itu tetap dicap. Kemudian ada pertanyaan, bagaimana jika surat tugas itu diminta kembali misalkan, atau SK Kepala UPBJJ gitu. Ketika ada salah satu
petugas ataupun dosen ataupun pegawai tendik meminta lagi surat SK tersebut, misalkan hilang atau apa gitu. Nah, kalau sudah dicap kan tidak bisa, capnya nggak jadi basah gitu kan. Nah, itu lebih baik digunakanlah langkah autentifikasi. Jadi setelah digandakan, jadi yang dokumen asli itu digandakan dalam bentuk fotokopi, kemudian tolong dibuatkan pernyataan misalkan salinan ini sesuai dengan aslinya. Itu cukup, itu jadi nilainya menjadi salinan atau menjadi hasil autentifikasi. Sama nih, mungkin sedikit kita berbagi. Dokumen pendirian UT, Impres Presiden, nomor, saya lupa nomornya, itu yang di UT itu, yang ternyata di UT kita nggak ketemukan aslinya, gitu. Ya mungkin dulu terbawa atau bagaimana, intinya kita nggak dapat yang aslinya. Nah ternyata ketika kita telusuri di Arsip Nasional Republik Indonesia, ada aslinya hasil penyerahan dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Jadi kan kalau impres seperti itu kan tembusan-tembusan juga mendapat asli ya. Ataupun sebenarnya semua surat gitu, ketika bersurat ke entah mau internal maupun eksternal, semua pihak yang namanya tercantum dalam tujuan surat dan semua pihak yang tercantum dalam tembusan itu semuanya mendapatkan surat asli, bukan fotokopian. Nah, balik lagi ke masalah UT, ketika di ANRI itu kita dapat dokumen Kementerian Pendidikan Kebudayaan yang diserahkan kepada ANRI statusnya. Nah, sekarang ini kita berpegang kepada hasil autentifikasi ulang, jadi legalisir, bahasanya mungkin hasil legalisasi dari ANRI bahwa ini dokumen ini hasil difotokopi kemudian diberikan autentifikasi ulang oleh pihak ANRI. Jadi memang kegiatan pertama itu, pemeriksaan itu memang sangat-sangat diperlukan kejelian agar apa yang kita berkaskan tidak menjadi masalah di kemudian hari. Nah, setelah pemeriksaan, sebenarnya diawali harusnya pemilahan nih ya, ada pemilahan dulu. Jadi arsip-arsip yang tercipta kalau sekarang mungkin dalam bentuk surat masuk, surat keluar, itu kita kumpulkan dan kita pilah berdasarkan kesamaan kegiatan. Pertama kesamaan kegiatan dulu nih, kumpulkan berdasarkan kesamaan kegiatan. Kita punya beberapa kegiatan. Jadi kita kumpulkan dulu kesamaan kegiatannya. Tadi satu kegiatan ada berapa arsip, misalkan 10 gitu atau 5 gitu. Kumpulkan jadi kesamaan kegiatan. Sudah. Kemudian kita udah dipilah, kita periksa kelengkapannya, nomornya ada, tanda tangannya ada, catnya ada. Oke, sudah. Kemudian sudah lengkap. Dari kegiatan tersebut kita tentukan indeksnya. Apa nih kata tangkapnya? Tadi contohnya laporan kegiatan tutorial kabupaten, tadi Cianjur kalau di Bogor gitu ya. Terus masa berapa? Itu menjadi kata tangkap. Kemudian baru nih kita tentukan kodenya, kode klasifikasinya. Jadi kode klasifikasi itu bukan melihat dari kode surat, tapi dari kegiatan ini masuk ke klasifikasi arsip apa. Jadi contoh, kalau di UT itu misalkan, kalau di UT Pusat ada kegiatan alih kredit, atau kalau di bahasanya RPL ya, kalau nggak salah. Nah itu kan klasifikasinya PK kalau nggak salah, perkuliahan ya, atau saya lupa deh pokoknya. Nah tapi kan di situ ada SK Dekan. SK Dekan sendiri kan klasifikasinya HK 0, saya lupa, bukan 02, 05 kalau nggak salah, HK 05. Nah kita jangan mengkelaskannya berdasarkan surat, tapi kita kelaskan kegiatannya dulu. Oh ini kegiatan alih kredit misalkan, kumpulkan per alih kredit itu. Nanti baru dari alih kredit itu kita lihat kelasnya. Oh kelasnya PK. Ya udah, nggak apa-apa. Nanti kita lihat tuh di JRA-nya bisa nyebut. Misalkan aktifnya 2 tahun, inaktifnya 1 tahun misalkan. Kemudian keterangan akhirnya musnah kecuali SK Dekan. Nah gitu. Jadi jangan kita berkaskan berdasarkan surat, tapi kumpulkan dulu kegiatannya, kronologiskan
dari yang paling tua sampai yang paling muda suratnya, kasih nomor urut, yang paling tua kita kasih nilai 1, terus sampai banyaknya surat. Terus kemudian kita tentukan indeksnya tadi, ketiga baru kita tentukan kodenya. Jadi, seperti itu. Jadi jangan mengkodekan hanya berdasarkan labeling atau dilihat dari penomoran surat, karena nggak mungkin SKD-kan itu pakai kode PK gitu, pasti pakai HK karena dia produk hukum. Tapi ketika pemberkasannya dia menyangkut kepada kegiatan perkuliahan misalkan atau kegiatan ahli kredit, kalau salah ahli kredit itu registrasi mahasiswa ya. Nah kemudian langkah keempat adalah tunjuk silang. Jika ada satu arsip yang digunakan oleh dua pemberkasan yang berbeda, contoh kegiatan pemantauan, misalkan pemantauan UAS di UT gitu ya, UAS ke UPBJJ yang dilakukan oleh UT, kegiatan perencanaan UASnya itu kan, saya lupa, misalkan kode klasifikasi kan termasuk substantif tuh ya, substantif. Sedangkan dari kegiatan substantif itu menghasilkan surat tugas. Nah surat tugas ini, dokumen ini kan juga digunakan untuk pencairan nominatif ya, kalau nggak salah ya Pak Fajar ya. Nah pencairan nominatif ini kan kode klasifikasinya KU, fasilitatif. Artinya kan satu item arsip ini masuk ke dua kelas nih. Nah itulah dilakukanlah tunjuk silang. Jadi misalkan aslinya dibutuhkan di KU, ya sudah aslinya di KU, form tunjuk silangnya ada di fasilitatifnya, di substantifnya, seperti itu. Nah kemudian dilakukanlah kegiatan pelabelan tadi seperti tadi. Jadi pelabelan kita buat seperti ini. Jadi pelabelan di fisik arsipnya. PK 01 Rekjen 2020 laporan UAS Kabupaten, oh ini Sukabumi, sorry. Oke. Ini Kabupaten Sukabumi masa 2020.1. Oke, ada pertanyaan mungkin? Pak Firman, Yes. untuk guide arsip itu saya lihat tadi ada 4 ya. Sementara yang saya tahu yang dikirim ke UPBJ itu ada 3. Premier, sekunder, dan tersier, hanya itu. Yang di belakang ini adalah folder, Bu. Oh, foldernya. Ya, Oke. Ini guide-nya. Jadi tata letak nih ya. Iya. Guide primer, guide sekunder, guide tersier, dan foldernya. Oh iya, Pak. Itu juga tadi yang Pak Firman jelaskan, kalau kita menerima surat itu kan kita mengklasifikasikan surat itu berdasarkan kegiatannya ya Pak ya. Betul. Nah makanya kemarin juga saya agak bingung waktu saya sudah kita urutkan berdasarkan dari yang tua dan muda, kemudian kita klasifikasikan, kemudian kita akan memberi kode untuk di label guide. Saya agak bingung kadang-kadang kok surat dari pusat itu nomornya dia menggunakan kode apa, sementara dari buku yang kita terima kodenya harusnya ini gitu misalnya. Ya sekarang udah jelas sih. Karena udah. Oke. Terima kasih Pak. Nah di sini kita lihat ya Bu Aris ya. Nah, ini kan contoh ya Bu ya, misalkan ini foldernya nih, ini berkasnya nih, berkas TU. Dia ada kode klasifikasi nih. Klasifikasi ini kan terhadap berkas ya. Berarti kan satu berkas ini kan merepresentasikan kegiatan ya Bu ya. Iya. Kegiatan yang sama. Maka kode klasifikasinya kode klasifikasi berkas kan? Iya. Ya. Tapi ketika kita masuk ke daftar isi berkas, ini ada nomor berkas di depan ya. Terus ada nomor item keberapa? 1, 2, 3, dan 4 gitu ya. Ya. Klasifikasinya itu mengacu kepada itemnya. Betul ya, Bu? Iya, Pak. Bukan mengacu kepada berkasnya. Karena apa? Karena dia berdiri di belakang nomor item. Ya. Jadi di sini, cuma sayang nih contohnya kurang variasi. Di sini harusnya kode klasifikasi itu bisa beragam, Bu. Tergantung dari suratnya. Contoh ya, unit kearsipan kayak kemarin kegiatan tahun 2018 Bu Aris mungkin juga ikut ya waktu di pusat. Unit kearsipan tidak punya tugas fungsi pelatihan dan pendidikan dan pelatihan diklat gitu, nggak punya fungsi diklat.
fungsi diklat seutuhnya ada di unit pengembangan profesi atau PSDM kalau dulu namanya ya. Nah, ketika kita akan mengajukan kegiatan workshop atau diklat untuk teman-teman pengelola arsip UPBJJ dan mengundang teman-teman arsip UPBJJ untuk melakukan diklat di UT Pusat, kita bersurat kepada UPP. Kita nggak pakai klasifikasi DL, Bu, karena kita nggak punya tugas fungsi diklat. Semuanya ada di UPP berdasarkan rincian tugas yang ada di peraturan menteri ya, itu rintuknya UT, rincian tugasnya UT. Kita menggunakan KP, kepegawaian, pembinaan kepegawaian. Nah, ketika unit kearsipan bersurat kepada UPP, kita menggunakan KP sekian-sekian gitu misalkan. Contoh KP 06 gitu. Nah, kita bersurat kepada UPP. UPP menjawab surat kita karena mereka punya fungsi diklat, maka mereka menggunakan DL. Gitu ya, Bu? Ya, Pak. Nah, di kita surat menyurat itu kita berkaskan sebagai KP. Di berkasnya 001 misalkan nomor berapa, terus kita kode klasifikasi berkasnya adalah KP. Pegawaian, Pak. Di itemnya surat dari unit kearsipan KP, surat dari jawaban dari UPP kita bikin DL sesuai dengan suratnya dia. Betul ya? Oh, begitu ya. Ya. Tapi di UPP dia akan berkaskan sebagai DL, Bu. Ya, karena dia kan Punya tugas fungsi sebagai diklat. Badan ya, diklat. Iya, betul. Seperti itu. Jadi kita lihat dari sisi pandang kita gitu. Jadi ini pembuatan daftar ini memang harus disesuaikan dengan urutannya nih. Ini kan berurut ya, Bu, dan ini sesuai dengan standar perkaan RI 9 nomor 2008 tahun 2018. Jadi nomor berkas di awal, dari awal nomor berkas, kode klasifikasi berkas, uraian informasi berkas gitu kan. Contoh cuti tahunan, terus contoh kegiatan pembinaan kearsipan UPBJJ ini Bogor, Banda Aceh lah misalkan contoh gitu. Kurun waktunya, jadi kalau itu dalam kegiatan tahun 2020 gitu kan, jumlah isi dari berkas ini ada berapa? Bisa item, bisa folder, bisa box kalau memang itu volumenya besar. Tingkat perkembangan dari masing-masing item, ada yang asli, ada yang copy, ada yang salinan, silakan ditulis di sini. Terus dari kode klasifikasi yang kita dapatkan ini, berapa umur retensinya? Contoh TA 0201, aktifnya 2 tahun, inaktifnya 3 tahun, keterangan akhirnya musnah. Ini kan ada di JRA ya, Bu. Nah, kemudian keterangan ini bisa diisi lengkap atau mungkin misalkan ada beberapa item yang misalkan belum lengkap gitu, misalnya belum ada yang belum lengkap, sedang ditanyakan atau apapun yang membuat Ibu dapat melakukan fungsi kontrol terhadap berkas ini, Bu. Sesuai dengan kondisi suratnya ya, Pak. Betul, kondisi suratnya. Kalau memang lengkap bagus ya tulis aja lengkap bagus gitu. Nah, ketika kita masuk ke dalam isi berkasnya, ini kan tadi kan 02 TU 2020 ya nomor berkasnya. Masuk ke isi berkas 02 TU 2020. Nomor item arsip 1 ini kebetulan sama semua karena memang kita menggunakan klasifikasinya TA nih. Nah, surat Dinas Wakil Rektor Bidang Keuangan itu nomor pertama. Uraian informasinya lengkap nih, Bu. Surat Dinas Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum, nomornya disebut, tentangnya disebut, kegiatannya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, ditandatangani oleh siapa, namanya. Terus kalau ada lampiran, cantumkan lampirannya berupa lampirannya berbentuk apa, kayak kita di sini bentuk lampiran rundown acara pembinaan kearsipan. Nah, tanggal surat, jumlah ini bisa 2 lembar, 2 halaman, tingkat perkembangan, asli kah, atau misalnya kopi atau salinan, misalnya cuma terimanya via email gitu kan, tadi kan via email gitu kan, aslinya belum dikirim nih. Kalau misalnya sampai akhirnya pun tidak dikirim, silakan tulis aja salinan. Terus nanti keterangannya bisa seperti ini nih, file asli dalam bentuk PDF diterima melalui email. Ini Bogor, UT Bogor, @kampus UTHCID. Jadi berupa kalau memang belum diautentifikasi ya berupa kopi, kalau memang sudah diautentifikasi ya nanti kita sebut aja sebagai salinan, seperti itu. Jadi ini lebih mencerminkan ke suratnya ya, informasi dari surat tersebut. Iya.
Kalau ini informasi dari pemberkasannya. Nah, ada pertanyaan dulu Bu, mungkin? Cukup Pak, mungkin yang lain? Ya. Lanjut Pak. Oke. Jadi kan sebenarnya gini, idealnya UPBJJ itu mempunyai 3 pencipta arsip minimal, tata usaha, Rekjian, dan BLBA. Namun di Peraturan Rektor 668 tahun 2018, UPBJJ itu hanya memiliki unit pengolah itu hanya TU aja, tata usaha. Nah, artinya kegiatan pengelolaan arsip aktifnya itu ada di tata usaha. Namun kan pemberkasan itu pasti dilakukan oleh unit penciptanya ya. Dan aktif itu kan salah satu cirinya adalah central file atau tempat penyimpanan itu dekat dengan penggunanya. Beda dengan ketika pindah ke level unit kearsipan, itu kan sudah berjarak lah, sudah jauh gitu loh. Maksudnya sehingga kenapa harus dekat? Karena arsip aktif itu frekuensinya masih sering digunakan sebagai referensi atau sebagai apa, itu masih digunakan, masih sering digunakan. Kalau berdasarkan kajian ilmiah yang pernah saya baca, aktif itu frekuensinya minimal sekitar 15 kali dalam satu tahun penggunaannya. Sedangkan inaktif itu kurang dari 8 kali dalam setahun. Jadi itu parameternya gitu ya. Jadi karena aktif itu masih sering digunakan, otomatis sebenarnya quote-unquote secara fisik mungkin akan tetap diberkaskan di masing-masing pencipta nih. Rekjian punya, BLBA punya, TU punya gitu kan. Nah, dari kegiatan-kegiatannya di BLBA, Rekjian, dan TU ini kan harus dikompil menjadi satu daftar berkas unit pengolahnya TU ya, gitu. Nah, inilah makanya di kode berkas ini, di nomor berkas ini, jadi yang pertama itu adalah nomor urut. Nomor urut pemberkasan yang dilakukan oleh TU nih, TU. Jadi penciptanya, kode unit pencipta TU. Tahun 2000, yang ketiga yang selanjutnya adalah tahun. Jadi mencerminkan tahun. Nah, sama 001 Rekjian tahun 2020. Jadi dia akan terus bertambah nomor urut itu selama masih dalam satu unit, selama dalam masih 1 tahun. Jadi 002 Rekjian, 03 Rekjian tahun 2020, dan ketika dia kembali berganti tahun, maka akan kembali ke 001 lagi, dimulai dari awal lagi. Jadi seperti ini. Dan ketika daftar isi berkasnya, maka kita akan bikin lagi daftar isi berkas TU dan daftar berkas isi Rekjian seperti ini. Oke, nah setelah kegiatan pemberkasan sudah, pembuatan daftar arsip sudah, daftar berkas sudah, daftar isi berkas sudah, kemudian informasi ini harus disampaikan ke pencipta arsip. Jadi ke UK2 dan kemudian dilanjutin ke unit kearsipan 1 supaya punya supaya kita bisa mengendalikan daftar-daftar tersebut. Contoh misalkan ketika misalkan ternyata banyak arsip yang harusnya sudah bisa disusutkan, tapi belum ada usulan penyusutan oleh UPBJJ Samarinda misalkan. Nah, itu dari daftar isi berkas, kemudian daftar berkas inaktif, itu kan harus bisa kita kendalikan ya gitu. Misalnya sudah banyak nih daftar berkasnya UPBJJ Samarinda yang harus pindah ke inaktif. Nah, itu mungkin kita bisa membantu mengingatkan atau mungkin berkomunikasi dengan TU UPBJJ Samarinda bahwa ini harus segera dipindahkan sehingga nanti penyusutannya pun juga sesuai dengan waktu. Mungkin seperti itu. Dan ini penyampaian ini merupakan amanat dari Perpres 9 tahun 2018. Oke, tadi arsip aktif, kemudian sekarang arsip vital. Arsip vital adalah arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip. Tidak dapat diperbarui dan tidak dapat tergantikan apabila hilang atau rusak. Nah, kriterianya adalah 1, prasyarat keberadaan instansi, akte pendirian instansi, blueprint, rancang bangun, struktur organisasi. Itu masuk ke arsip vital. Nah, akte pendirian instansi berarti kan selama instansi itu masih ada, dia akan tetap vital. Blueprint juga seperti itu,
rancang bangun, kalau misalnya blueprintnya gedung gitu kan, selama gedung itu belum berubah, ya masih tetap jadi arsip vital. Struktur organisasi juga seperti itu. Ketika terjadi perubahan SOTK, maka SOTK yang lama itu akan menjadi arsip aktif. Tapi selama SOTK-nya belum berganti, maka dia diperlakukan sebagai arsip vital. Yang kedua, kriteria yang kedua adalah menjamin kelangsungan operasional kegiatan instansi. Ada MOU, PKS, kontrak kerja, itu selama masih berlaku, itu dikategorikan arsip vital. Nah, itu harus dimasukkan ke dalam daftar arsip vital. Nah, ketika dia sudah tidak berlaku, maka akan diperlakukan sebagai arsip aktif. Yang ketiga, kriterianya adalah bukti kepemilikan instansi, seperti aset, sertifikat tanah, mobil, dan macam-macam. Nah, itu juga selama masih ada, masih berlaku, masih kita kuasai, yaitu harus kita perlakukan sebagai arsip vital. Kebijakan instansi, SK, peraturan rektor yang masih berlaku, hak cipta, lisensi, selama dia masih berlaku, maka dia diperlakukan sebagai arsip vital. Lanjut, perlindungan arsip vital. Satu, bisa dialih mediakan ke bentuk lain. Kedua, dilakukan penyimpanan duplikasi tersebut ke beberapa tempat atau kita pencar atau bahasanya dispersal. Tiga, membuat duplikasi. Keempat, disimpan pada ruangan dengan peralatan khusus seperti lemari besi yang tahan air, tahan api. Nah, itulah metode dalam perlindungan arsip vital. Kemudian kita buat daftarnya seperti ini, nomor, uraian informasi arsip vitalnya seperti apa, misalkan misalkan SK ya, SK Kepala UPBJJ itu izin itu selama masih berlaku vital. Kalau ada PKS juga vital, atau MOU juga vital selama masih berlaku. Nah, ketika SK Kepala UPBJJ itu sudah tidak berlaku, maka diperlakukan sebagai arsip aktif. Kemudian terus sampai kalau nggak salah JRA-nya dinilai kembali. Tapi ini kita sedang ada diskusi bahwa kita kedepannya kayaknya akan melakukan itu sebagai permanen karena memiliki nilai guna untuk melihat merekam atau memberikan informasi tentang kegiatan PTJJ dari UT sendiri. Jadi kan banyak SK-SK Kepala UPBJJ itu misalkan kegiatan tutorial, UAS atau apapun yang mencerminkan KUT-an gitu. Berbeda dengan instansi lain, instansi perguruan tinggi lainnya. Bahwa kita ada SK panitia, SK PJTU, terus lokasi pengawas ruang dan macam-macam, itu kan menunjukkan gimana UT melakukan proses PTJJ-nya di Indonesia atau untuk masyarakat. Oke, itu apa ada pertanyaan Bapak Ibu? Jelas bingung? Jelas bingung. Saya jelas, tapi ada yang mau ditanya juga. Silakan Bu. Kalau arsip vital itu berarti setelah dia tidak masa berlakunya habis, dia menjadi arsip aktif ya Pak ya, penyimpanannya di arsip aktif. Oh begitu. Begitu. Iya, Pak Fajar, ada yang mau ditanya? Nah, kalau di Samarinda ini kan ada BLBA, ada Region, ada TU ya. Ini sudah ada pengelola arsip masing-masing atau bagaimana Bu Aris atau Pak Fajar? Pak. Belum ada Pak. Jadi kami ini mungkin baru mau mulai nih seperti apa. Nanti mungkin Pak Fajar akan membagi tugas. Ini Mas Firman ini lagi disusun sih, kita memang belum konsen ya ke sana ya. Ini dengan adanya BIMTEK ini harapan kita konsen ke sana. Jadi memang teman-teman ini ada beberapa yang kebetulan di bidangnya masing-masing. Jadi ada di Region, ada di BLBA, ada di kepegawaian, keuangan dan lain-lain sebagainya. Ya mungkin itu Pak Fajar. Jadi ya pembagiannya hanya TU
mungkin TU, Rekjian sama BLBA ya Pak ya. Maksudnya tidak supaya ada fokus-fokus sendiri dalam pengelolaannya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyain mungkin? Kita punya waktu setengah jam lagi ya Pak Fajar ya? Jam 3 ya? Pak Firman, Ya. kita kan ada 3 bagian ini, Rekjian, BBLBA dan TU. Betul. Nah, untuk surat-surat itu supaya bisa masuk satu pintu, mungkin bisa diberikan masukan seperti apa? Karena selama ini kadang-kadang yang surat dari Rekjian juga kan enggak masing-masing ya. Masing-masing per unitnya, Pak. Terima kasih, Pak. Jadi surat masuk atau surat keluar Ibu maksudnya? Dua-duanya, Pak. Keduanya, Pak. Oh, kedua-duanya. Oke. Prosesnya dengan Kita proses. mulai dulu dari surat masuk ya, izin. Jadi surat masuk ini kan surat masuk pasti kan harus diterima oleh petugas yang berhak ya. Jadi maksudnya ditunjuk satu orang yang menerima surat masuk gitu ya. Surat masuk. Kemudian surat masuk itu dilakukan registrasi, suratnya dari mana, isi informasinya seperti apa, tanggal berapa dan lainnya sesuai dengan tadi format yang sudah disampaikan oleh Pak Julianto di registrasi arsip gitu ya. Kemudian sebelum misalkan kalau memang tujuan suratnya sudah jelas gitu kan, itu bisa langsung disampaikan. Tapi kalau memang misalkan tujuannya hanya Direktur UPBJJ, Direktur UT Samarinda, tapi kita udah tahu nih sebenarnya surat ini buat Rekjian atau BLBA gitu ya, itu biasanya tetap masuk dulu ke kepala atau ke direktur, Pak Direktur, kemudian Pak Direktur membuat disposisi. Nah itu kan disposisi dicatat lagi tuh Bu ya, nomor disposisinya berapa gitu kan, ke siapa, bla bla bla. Nah itu baru nanti disampaikan ke misalkan ke Rekjian atau ke BLBA, deh misalnya ke BLBA. Nah itu kan pakai buku ekspedisi ya Bu, pakai nggak di Samarinda? Ada, Pak. Ada. Nah artinya kan dari buku ekspedisi itu tercatat tuh surat masuknya nomor berapa, surat disposisinya nomor berapa, tujuannya ke siapa, terus diterimanya oleh siapa dalam bentuk nama dan paraf, dan juga oleh tanggal berapa gitu ya Bu ya, supaya memastikan bahwa surat yang masuk itu sudah diterima oleh pihak yang penerima surat yang dituju gitu. Nah seperti itu untuk pengendalian surat masuk. Kalau untuk surat keluar, surat yang dibuat oleh masing-masing bidang atau dan TU itu kan pastikan tanda tangannya kepala atau direktur ya Bu ya? Ya, Pak. Ya. Nah, berarti kan surat itu pertama dikirim dulu ke TU ya untuk dilakukan verifikasi atau biasanya untuk mengecek TND Bu, maksudnya dalam artian untuk menjamin autentifikasinya gitu kan, sesuai dengan TND enggak gitu, surat edaran surat keputusan sudah sesuai atau belum, formatnya bla 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 gitu kan gitu. Kemudian dikirim diteruskan ke kepala ya untuk dibaca. Apabila ada perbaikan tentu akan dikembalikan lagi kepada pembuat suratnya lagi. Kalau sudah benar ditandatangani. Ketika ditandatangani, surat itu diregistrasikan, dimasukkan ke dalam registrasi naskah keluar, surat keluar. Nomor berapa, tanggal berapa suratnya, uraian informasinya apa, dari siapa ke siapa. Kemudian dicatat juga di buku ekspedisi untuk misalkan via kurir gitu ya. Nah itu pakai kurir apa, kalau ada nomor resminya tolong dicatat, seperti itu Pak. Mungkin ada yang ingin di sharing. Ya, mungkin di bagian situ ada beberapa yang kita lost terkait dengan pengendaliannya. Tapi untuk pencatatannya memang ada. Tapi memang ada sih beberapa kesalahan kita. Contoh pembuatan surat itu tidak melakukan koordinasi dengan baik dengan arsip Paris, mungkin tim arsip kita di sini. Jadi kadang-kadang dari satu unit langsung ke kepala langsung disebarkan. Jadi kita mencatat langsung sendiri aja di dalam buku agenda. Mungkin itu kita akan coba perbaikin Mas Iman. Nanti ke depannya nih ada sih sedikit rancangan, kita mau coba buat dia semacam pendataan secara database, jadi supaya kelihatan siapa yang keluarkan, siapa yang
Betul. terima. Jadi harapan kita sih telacak aja sih gitu. Betul. Jadi pengendaliannya dapat dijamin ya Pak ya? Ya, betul. Ya kan kalau tadi kita udah lihat formatnya kan, saya yakin lah Pak Fajar langsung desain itu. Ya silakan Pak Fajar kalau misalnya pun nanti sebenarnya kan kegiatan ini ya saya nggak tahu apa ada aplikasi persuratan Pak di Samarinda. Aplikasi sih belum ada Mas Iman, tapi perancangan sih sudah dibuat ini kemarin karena saya dengar ada dari pusat yang menyiapkan, jadi belum saya launching. Ya apa ya Pak, maksudnya kalau tapi udah jadi ya Pak ya? Udah. Dan itu belum masih ribbon digital ya Pak ya? Belum digital. Belum, itu cuma sekedar pendataan aja. Pendataan Jadi aja. makanya kemarin kan ada sedikit koordinasi dengan Mas Iman. Ini sebenarnya kalau tanda tangan digital tuh bagaimana sih mekanisme pelacakan, entah itu keabsahannya. Jadi untuk sementara sih sebenarnya ini hanya untuk pendataan surat, ya disimpan secara upload, tapi nanti hasil barcode-nya ada. Jadi teman-teman kalau misalnya yang menerima surat itu untuk melihat keabsahannya tinggal di scan barcode itu absah benar. Jadi hanya verifikasi atau di display ulang Pak? Apa di display semua isi suratnya? Ringkasan sih kalau untuk yang di print itu ringkasan, tapi untuk download dari surat aslinya juga ada. Jadi dari scan tadi langsung muncul ringkasan, terus di bagian bawahnya juga ada tempat untuk download kembali surat tadi. Kalau izin sih Pak ya, kalau kita lihat formatnya pemanfaatan BS registrasi tatanan signature ya, TTE lah, tatanan elektronik susah banget sih. Tatanan elektronik yang versi BSSN gitu ya. Itu kan kita kan cuma tinggal scan, terus dia akan mempop up web gitu ya, browser dengan URL yang ada di dalam si TTE itu ya, QR code itu ya. Barcode itu betul. Terus kemudian dia akan display nih semuanya, load suratnya. Iya. Jadi tidak ada, maaf, masalahnya gini, tidak ada pernyataan verifikasi terverified atau tidak gitu loh. Jadi dia akan load saja isi suratnya dan si penerima surat fisiknya dia akan mencocokkan antara yang ada di tangannya dia sama yang ada di tampilan screen. Misalkan kalau dia pakai PC atau laptop gitu ya. Ya. Ya tampilan di browser gitu. Jadi sebenarnya cukup sampai situ aja Pak, karena yang kita takutkan sebenarnya gini, terjadi perubahan isi redaksi Pak. Betul. Jadi kalau misalnya kita bisa memeriksanya langsung dari screen dan dari fisiknya, dia bisa memastikan nih, oh iya benar, ini suratnya memang secara redaksi, secara informasi memang seperti yang ada di tangannya dia gitu informasinya. Mungkin seperti itu Pak. Ya betul. Jadi di aplikasi ini memang bisa scan barcode, ngelihat ringkasan, mungkin ringkasan bisa diisi penuh atau diisi sebagian, tapi bisa melihat juga dokumen aslinya. Dokumen asli. Nah, gini Pak Fajar, jadi belum pakai TTE ya Pak, masih tanda tangan biasa. Tanda tangan biasa, tapi disetel dengan barcode. Oke, jadi istilahnya barcode-nya ini cuma untuk temu kembali ya Pak, tapi tanda tangan tetap tanda tangan basah ya? Iya, tanda tangan basah tetap. Oke, jadi pendokumen, jadi kita masih belum bisa menerapkan tanda tangan digital, kan kita nggak tahu sendiri. Kita sendiri nggak tahu mekanisme tanda tangan digital ini bagaimana sih gitu loh. Ya dia enkripsi kan Pak, terus dia menambah nilai salt dan nilai hashing gitu kan supaya antara si private key yang dimasukkan oleh penanda tangan itu match dengan nilai hashing dan public key-nya. Terus dia ya kalau saya sih informasi yang pernah saya tahu tuh ya itu ketika nilai itu match menjadi satu gitu ya, menjadi satu kode yang verified, maka dia akan melakukan penandatanganan nih gitu, akan meminta server untuk memverify itu, kemudian dia akan
munculkan QR code-nya. Tapi ya itu kan kalau yang BSSN itu kan ketika misalkan Bapak ingin mengajukan permohonan untuk pembuatan data digital kan itu kan harus melampirkan fotokopi KTP ya. Karena pencatatannya by NIK. Iya. Iya. Betul. Jadi ya itu memang agak repot di proses legalisasi TTE-nya itu. Sebenarnya sih kami tidak mengarah ke tanda tangan digital dulu karena memang mekanismenya sendiri dari pusat belum ada. Nah, kami sih sebenarnya untuk pengarsipan ya secara digital, yang satu tetap ada fisiknya juga, nanti kita akan tetap fisikkan. Tapi secara mampu telusur kan gampang, jadi dilihat oh ini ada datanya. Oh untuk yang menerima pun juga oh ini valid datanya, untuk dilihat oh ini benar. Mungkin begitu Mas Iman. Jadi QR code-nya informasinya apa Pak? Nomor registrasi atau nomor surat? Kalau QR-nya itu isinya URL yang merujuk kepada surat tersebut. Nomor surat ya parameternya? Iya. Nomor surat tapi dia sudah dienkripsi nomor suratnya. Dan itu pemakaiannya internal di Samarinda aja ya Pak? Belum digunakan, tapi masih baru sih. Gunakanlah. Iya. Iya. Di Serang ada si Kancil. Siapa? Kancil? Ya itu aplikasi si Kancil namanya. Nama aplikasi si Kancil. Nama persuratannya di pusat. Enggak, di Serang, PJ Serang. Oh, di Serang. Iya. Ya kan. Oh, iya. Iya. Ya tinggal launching aja Pak. Maksudnya gini, kalau memang mau QR code itu digunakan kayak surat masuk nih Pak ya, surat masuk kan harus diregistrasikan. Pasti kan keluar nomor registrasi ya Pak. Ya. Nah nomor registrasi itulah yang istilahnya di QR code kan Pak, insert QR code ke situ gitu loh. Betul. Nah supaya itu mau kembali. Nah begitu juga surat keluar. Ya. Setelah ditandatangani, diregistrasikan kan keluar tuh nomor QR code Pak. Nomor registrasinya keluar registrasinya. Nah, itu kan unik kan pasti kan. Betul. Nah, itulah yang mungkin nanti bisa jadi parameter ketika kita scan QR gitu. Betul. Ya, diskusi aja ya Pak. Siap. Ada lagi mungkin? Ini tanggung banget nih kayaknya, kita simulasinya besok aja ya. 245 di sana ya, betul ya? Ya, besok boleh. Sekarang jam 2.45 ya? Pulang jam 3 ya? 2.45. 2.50. 2.50, oke. Ada pertanyaan lagi mungkin terakhir sebelum kita sudahi, atau kalau masih ada lagi banyak apa-apa, tanya aja. Diskusi dulu kita. Silakan Bu. Iya Pak Firman, jadi untuk yang surat media tadi kan di compile ya jadi satu ya. Berarti nanti kita tetap untuk pelaporan per unit, misalnya seperti dari kami dari Rekjian, itu nanti kami buat sendiri, atau nanti kita per surat itu kita harus laporkan ke arsiparis ya. Jadi nanti kan compile jadi satu itu setelah semua proses, ketika mungkin nanti ada audit atau segala macamnya, atau tiap kali ada kegiatan dan penomoran itu langsung dilaporkan. Jadi compile itu maksudnya jadi satu dengan nantinya surat TU, registrasi dan BBLBA, ataukah tiap unit boleh membuat sendiri dan kemudian nanti di compile-nya hanya pada saat ketika audit atau memang harus di-compile dari awal gitu? Oke, saya jawab ya Bu. Jadi untuk misalkan Rekjian pasti punya ini juga nih Bu, daftar berkas. Cuma kan secara legal Rekjian itu kan bukan UP. Kalau berdasarkan Peraturan Rektor 668 tahun 2018. Tapi kan Rekjian itu kan menghasilkan arsip Bu, menciptakan arsip. Karena kegiatannya juga banyak. Sangat menghasilkan Bapak. Hah? Sangat menghasilkan arsip. Pasti maksudnya paham banget. Ya, terus juga BLBA juga pasti menghasilkan arsip. Nah, artinya kan sebenarnya menjadi unit pengolah 3 subunit pengolah lah gitu ya. Kalau misalnya di atas kertasnya memang unit pengolahnya cuma satu nih, UBBJJ hanya subak TU di UBBJJ kalau berdasarkan Peraturan Rektor 668. Tapi secara realnya setiap bagian itu mempunyai penciptaan arsip yang cukup tinggi dan cukup kompleks gitu loh. Makanya tetap silakan lakukan sendiri, misalkan Rekjian punya daftar berkas sendiri.
terus BLBA punya berkas registrasi sendiri, TU juga punya. Nanti di compile-nya seperti ini, Bu. Jadi supaya memastikan nomor berkasnya unik, nomor indeks yang ada di masing-masing pencipta itu ditambah dengan kode penciptanya, ditambah dengan dengan tahunnya. Jadi ketika nanti di compile menjadi satu seperti ini nih, kurang lebih nih. Ada TU nomor 1, nomor 2, terus sampai TU berapa misalkan dalam tahun 2020 sampai pemberkasan sampai 100 misalkan. Terus di bawahnya ada 01 Regian, terus sampai berapa, misalkan sampai 120 gitu. Jadi secara fisik memang di berkasnya sendiri. Jadi berkas di Regian, daftar nomor berkas 01 Regian semua nih, punya Regian semua. Itu untuk yang di Regian. Ntar yang BLBA juga gitu, 01 sampai N BLBA semua. Nanti daftar itu setelah pemberkasan selesai, dikirimkan daftar itu ke TU. Nanti digabungkan sama TU. Setelah digabungkan, dilaporkanlah ke Pak Direktur sebagai pimpinan unit Karsipan 2. Itu maksimal 6 bulan setelah kegiatan pemberkasan. Setelah itu dikirimkan kembali ke unit Karsipan Pusat supaya kami punya datanya nih. Jadi kami bisa bantu kontrol dan kendalikan, dan bisa misalkan kalau memang akurasinya kurang tepat gitu, penggunaan klasifikasi, penggunaan JRA. Nah, kita bisa konsultasi seperti itu, Bu. Gimana, Bu? Ya berarti dalam jangka waktunya 6 bulan, berarti tetap compile-nya nanti ketika sudah selesai tadi Pak, ya tetap ya? Ya, jadi tetap TU-nya ya? Ya, Regia tetap aja buat dulu, habis itu kan daftarnya udah terbuat nih, Bu. Dikirim ke TU, terus TU juga nanti terima dari BLBA. Iya. TU juga melakukan kegiatan pemberkasan juga, nanti dikompil menjadi satu daftar berkas dan sebagainya. Mas Firman, ini kalau saya perhatikan berarti dalam penulisan suratnya 001.TU.2020 garis miring gitu atau gimana? Titik aja, Pak. Enggak, ini kan nomor berkas biasanya nih di kami ya, biasanya nomor berkas itu berurut walaupun berbagai macam unit, entah itu dari BBLBA. Nomor berkas apa nomor surat? Nomor surat. Nomor surat iya Pak, pasti unit urut per unit kerja, artinya per UPBJJ. Oke. Dalam satu tahun kalender ya, misalkan dari 1 Januari sampai 31 Desember, nomornya urut nih dari 1 sampai X sampai N. Mau yang gunain BLBA, mau yang gunain TU, mau yang gunain Regian, dia harus berurut. Gimana Pak? Coba mana bukunya, coba lihat bukunya. Mana bukunya? Buku surat mana? Coba lihat coba. Itu kode klarifikasi. Iya, udah pakai sama ini. Nah, nomor berkas tadi kita kayaknya isi apa kemarin tuh nomor berkas? Ini kan? Bukan kan? Sebentar Mas Firman lagi diskusi. Oke, siap. Udah. Mas Firman, ini di nomor berkas kelihatannya ini diurutkan berdasarkan bagian atau unitnya masing-masing gitu ya? Gimana Pak? Gimana? Nomor berkas nih yang ada di kolom kedua. Itu sepertinya urutan dari setiap unitnya ya, surat yang dikeluarkan oleh unitnya masing-masing gitu ya? Iya, bukan surat Pak, tapi nomor berkas itu kan per folder ya Pak. Gimana? Kelihatan nggak sih? Izin? Iya. Kelihatan ya?
berkas kan ini kan satu berkas nih Pak. Satu berkas itu kan banyak surat, banyak isi surat. Ya. Nah, nomor berkas itu kan nomor satu folder ini Pak. Oh iya, ownernya berarti. Pak Firman itu di. Berarti maksudnya semua surat itu disimpan di owner yang berada di kode tadi, nomor berkas itu. Di satu klasifikasi, jadi bukan nomor surat. Nomor surat kan ada di nomor item ya Pak. Nanti kalau kita lihat, sorry, ini kelihatan nggak sih slide-nya? Kelihatan ya? Kelihatan ya? Kelihatan. Ini terlihat nggak surat dinas wakil rektor bidang keuangan dan umum nomor. Ini nomor suratnya di sini baru Pak, di item. Oke. Ya. Jelas ya? Maksudnya? Ya. Nomor berkas bukan nomor surat, tapi nomor urut dari kegiatan pemberkasan ini, Pak. Iya, ownernya ya yang diarsipkan ya berarti ya. Iya. Owner yang diarsipkan. Ya, dikelompokkan kan per kegiatan ya, Pak ya. Betul. Masih pakai owner ya, Pak? Masih dibolongin? Folder ini. Enggak, dibolongin nggak ownernya? Nih. Ini ya. Oke. Oh, siap. Ya. Tapi di sini tulisannya kualifikasi apa? Klasifikasi. Aduh. Nggak kelihatan juga. Boleh dibacain, Bu? Nggak kebaca juga apa? Oke. Coba. Itu HK01 peraturan perundangan terkait universitas terbuka. Kita kasih label, kita kasih nama, penjelasan sedikit. Nah, kemudian untuk yang merah 008 mengenai instruksi eselon. Jadi tergantung isi suratnya kita buat data seperti itu. Nah, kemudian untuk MOU klasifikasinya kan HK ya Pak? Iya betul. Hukum 0900 dokumen terkait MOU kontrak kerjasama dan seterusnya di dalam negeri. Oke. Nah, kemudian di dalam ini ada beberapa surat yang itu menurut saya itu saya masukkan di data suratnya itu item Pak. Jadi di sini ada 01, 02, 03 dan seterusnya berdasarkan surat yang masuk. Surat 01, 02, 03 itu untuk satu kegiatan, misalnya contoh MOU dengan Dinas Pendidikan Kota Samarinda. Nah, yang kedua misalnya Kutai Barat. Yang ketiga Balikpapan dan seterusnya. Nah, misalnya seperti itu. Oke, itu bisa Bu. Tapi bisa nggak gini? Misalkan untuk satu MOU kan ada kegiatan awal tuh Bu, entah bersurat bersurat kepada dinas tersebut untuk hadir atau mengundang ataupun bersurat ke sana, terus dibalas sama sana. Jadi proses pembuatan MOU-nya itu ada nggak surat-surat menyuratnya itu Bu? Nggak kedengeran, sorry. Pak. Gimana? Maksudnya permintaannya dengan hasil MOU-nya kan Pak? Iya, jadi prosesnya dari sebelum jadi MOU kan ada proses. Ada Pak, ada. Ada. Nah, ada, kalau Pak. ada Bu, kalau ada dari HK tadi HK berapa? 09 ya? 9 ya. Iya. HK 09. Jadi 0900. Oke, 0900 MOU gitu ya. Iya, Satu iya. folder itu misal itu contohnya perjanjian dengan siapa Bu? Suatu MOU-nya? Ini Balikpapan ya? Campur-campur Pak, Balikpapan. Oke. Misalkan dengan Balikpapan, Balikpapan ya Bu. Itu bisa nggak jadi satu folder aja itu Bu? Maksudnya satu folder dengan? Enggak, satu folder aja. Jadi surat awal penjajakan kerjasama sampai akhirnya jadi MOU. Oh gitu. Kalau memang berkasnya ada, dibuat seperti itu, MOU HK 0900 tadi ya. Ya. MOU UT Samarinda dengan tadi apa? Balikpapan gitu. Tahun 2021. Nah, itu satu surat awalnya seperti apa, tanggal indeks 1 ya, terus kemudian jawabannya bla 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 sehingga akhirnya menjadi MOU. Ya. Nah, kalau memang suratnya lengkap, arti prosesnya terlihat, itu lebih baik disimpan satu folder Bu. Tapi kalau memang cuma ini satu folder Pak. Satu folder ya? Iya. Jadi satu Balikpapan sendiri, Kota Barat sendiri foldernya.
Oh, masih campur. Berarti dibuat satu folder sendiri per kabupaten gitu Pak ya? Per surat perjanjian, Bu. Per surat perjanjian, maaf. Iya. Kalau memang prosesnya surat menyuratnya lengkap. Oh gitu. Ya. Ya, Tapi ya. kalau memang cuma ada MOU-nya doang ya kan kita kumpulkan saja per tahun ya jatuhnya ya. Ya. Iya. Per tahun ya Pak MOU-nya? Per tahun. Tahun ya. Tapi kalau memang misalkan dengan satu pihak itu ada proses dari awal sampai terjadinya MOU, itu lebih baik diberkaskan per pihak, Bu. Jadi misalnya Balikpapan satu folder dari surat awalnya ke pihak Balikpapan, terus kemudian balasannya dia seperti apa. Kalau ada risalah rapat bla 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 sampai terjadinya MOU itu akan jadi jauh lebih apa ya? Lengkap ya informasinya ya, Bu ya. Begitu Pak. Iya, baik Pak. Tapi nggak apa-apa. Sudah. Tapi kalau misalnya ini yang saya punya ini hanya surat permohonan kerjasama dari kepala ya Pak ya. Kemudian dengan hasil MOU-nya itu saja, itu lengkap udah atau belum? Ya, kalau kayak gitu berarti ya udah Bu, kita kan nggak mungkin membuat surat baru ya Bu. Iya. Ya artinya adanya seperti itu ya sudah kita data seperti itu. Iya. Tapi kalau kayak tadi itu kan ada dua ya Bu ya. Iya. Ada surat kepala sama akhirnya MOU-nya. Itu jadi satu folder aja Bu. Jadi satu folder aja walaupun isi cuma 2. Tapi kalau cuma MOU doang satu, kalau mau digabung silakan. Iya, karena kalau kita bukan folder satu-satu, isinya hanya 2 ini kan lumayan banyak memakan folder nanti Pak. Iya. Maksudnya sih seperti itu. Cuma kalau dicampur-campur nanti akhirnya kita tidak informasi jadi ngacak ya Bu. Mohon maaf. Gitu. Jadi tetap dibuat per perjanjian gitu Pak ya? Ya, kalau memang ada suratnya lebih dari satu lah gitu. Kalau untuk MOU ini kan arsip vital ya. Iya. Iya. Iya baik Pak. Oke, terima kasih Bu. Ada lagi mungkin? Yang lain? Gimana? BBLBA. Udah BBLBA yang banyak nilai nih. Nah. BLBA itu ada ini ya, dosir tutor ya? Ya. Dosir ya? tutor. Dosir tutor kan, DP tutor bahasanya. CV tutor, CV tutor ya Pak. Iya, CV, ijazah, transkrip nilai, sertifikat seminar gitu ya Bu ya, kalau nggak salah ya? Iya Pak. Nah itu sudah diupload kan? Sudah diupload. Ya kalau diupload gimana Mas Iman? Apa harus tetap ada fisiknya ya? Karena kayak yang begini, kalau sudah ada diupload bagaimana itu? Bisa nggak hilang gitu loh? Bisa nggak dibuang ya, aja gitu? Sebenarnya gini, itu repotnya Pak, karena kan tidak bond digital ya. Terus ketika si tutor memberikan kelengkapan DP-nya mereka, kan diserah terima kan ya Pak ya? Ya. Nah, sama nih kayak berkas registrasi pertama kan. Sekarang kan di online kan semua tuh. Tapi sebelumnya kan fisik ya, masuk ya ke PWJJ ya. Ya. Nah, kita sebagai penerima surat ya Pak, sebagai wajib penerima surat itu selama menurut saya sih, walaupun memang isinya banyak kan fotokopi ya, atau paling itu kan legalisiran gitu ya. Paling tinggi ya, nggak mungkin aslinya dikasih kan. Nah itu memang kita punya kewajiban tuh Pak, kalaupun kita akan musnahkan ya sebenarnya gini, DP tutor itu masuknya kepada klasifikasi kepegawaian, pegawai honorer atau kontrak, betul nggak? Karena dia tidak pernah diangkat menjadi pegawai UT. Bentar, kalau untuk CV tutor, ini kan kebutuhan dari kelengkapan data tutor ya untuk tutorial ya. Nah, sama ini kan arsipnya memang kita kadang-kadang minta digital, ya, digital. Ada yang kirim langsung. Nah, kebanyakan digital, jadi hampir ya kalau saya bilang 40% itu kebanyakan digital lah. Yang baru-baru ini karena kita minta digital, akhirnya baru dikirim digital. Jadi arsip aslinya itu nggak ada. Bahkan itu legalisir ya.
bahkan nggak legalisir gitu. Nah, foto aslinya kadang-kadang malah foto aslinya udah kita terima gitu. Ya, cuma kan kalau untuk kelasnya dia kan bukan kegiatan tutorial ya Pak ya? Ya. Tapi itu kan semacam database kepegawaian juga kan, gitu loh. Betul. Karena kan isinya CV, data pribadi, lahir di mana, bla bla bla, terus ada ijazah, gitu kan. Terus apalagi transkrip, bla bla bla, seminar lah kayak gitu ya, ijazah 1, S2 dan mungkin terus gitu kan, sampai pengalaman mengajar atau apalah gitu. Nah itu kan lebih ke sifat ke berkas personal ya Pak, bukan ya. Nah kita butuhkan untuk misalkan penugasan dalam menjadi tutor kegiatan apa gitu ya, kegiatan tutorial di mana, masa berapa gitu ya. Jadi kita perlakuannya bukan masuk dalam kelas substantif, bukan perkuliahan atau tutorial, tapi masuknya ke fungsi fasilitatif sebagai kepegawaian gitu loh Pak. Iya, betul. Kan? Sifatnya dosir gitu, dosir, data kepegawaian dosir gitu kan. Nah itu. Dan dia kalau nggak salah umurnya sampai 1 tahun setelah berhenti. 1 tahun setelah berhenti. Yes. Tapi jadi fisiknya tetap ada ya Mas. Fisiknya tetap harus ada. Ya kalau dia ngasih fisik kita harus simpan Pak. Tapi kalau dia ngasihnya digital ya sudah digital aja. Oke. Atau gini Pak, izin kalau memang mau mendigitalkan gitu ya, mau mendigitalkan yang ada sekarang 40% tadi ya. Ya. Terus misalkan mereka bersedia misalnya gini, kirim ulang tuh ya 40% dalam bentuk digital ya. Mereka yang sendiri yang kemudian mereka kan bikin surat pernyataan bahwa dokumen yang mereka lampirkan otentik. Ada ya? Ada nggak? Nggak ada yang itu, poin itu nggak ada. Terus gimana ngecek itu otentik asli atau tidak Pak? Gimana cara ngeceknya itu asli atau tidak? Jadi berdasarkan kepercayaan gitu ya? Enggak. Oke, berarti rekomendasi harus ada data otentiknya. Iya, surat pernyataan itu. Bahwa dokumen ini adalah benar. Ya, kalaupun sampai sama kayak mahasiswa UT lah. Ya. Nah, Didikti juga bisa dicek tuh. Dan kalau misalkan sampai pun dia ngirim data yang salah, dia siap dituntut dibuka pengadilan gitu loh Pak. Nah, sama persis seperti yang itu nanti punyanya mahasiswa UT kan ada tuh. Bersedia misalnya jika apa yang terjadi, kalau itu kan bersedia dicabut jawanya, dicabut sarjananya atau status mahasiswanya. Kalau itu kan jadi ada pernyataan otentik ya, karena kan dia mengirimkan semuanya digital gitu Pak. Dan format aslinya kan bukan digital gitu ya, ijazahnya masih ijazah kertas gitu kan. Nah itu yang kita betul. Ya dipoto doang, jadi foto upload. Foto upload. Nah seperti itu. Dan mungkin bisa ditambahkan jika mereka sudah buat itu dan bersedia dan mengizinkan UT untuk memusnahkan arsip fisiknya Pak, arsip fisiknya ini yang sudah mereka kirimkan sebelumnya. Ya. Jadi nggak ada tuntutan hukum di belakang hari Pak. Ya. Oke, Mas Firman. Ada lagi? Ada lagi nggak? Yang lain keuangan aman. Besok praktek ini. Oke, besok yang Perjadin siapa ini besok yang Perjadin? Bu Santi, jam berapa berangkat? Jam 11, jam 2 lah. Mas Iman, besok teman kita ada satu yang berangkat keluar kota, Bu Santi. Mungkin jam 11 baru jalan. Itu besok itu prakteknya gimana? Gambaran aja sih. Kayaknya tadi kan Bu Santi juga tadi sudah sempat menunjukkan yang itu ya Bu ya, yang tadi MOU ya. Iya. Ya, kalau prakteknya sih kalau memang Bu Santi berhalangan, ya tadi kan sudah ada beberapa diskusi ya, maksudnya dan juga Bu Santi juga bilang oke nanti diperbaiki ya gitu ya Bu ya. Kurang lebihnya akan disempurnakan kembali oleh Bu Santi. Ya mudah-mudahan kalau memang Bu Santi besok masih bisa ke kantor ya bagus, tapi kalau enggak mungkin kalau ada yang mau didiskusikan bisa didiskusikan sekarang atau kita bisa berdiskusi lewat WA atau apa Bu, nanti gampang. Ya sampai jam 11 masih bisa lah, tapi jam 11 ke atas mungkin dalam perjalanan mungkin masih bisa menyimak di perjalanan
Kan pakai Wita ya? Wita ya, 11 Wita ya? Wita. Oke. 11 Wita. Kita kan Kita mulai mulai jam besok jam 8 deh. 8.30 WIB ya. 8.30 Kita besok WIB. Jam 8 bisa nggak? Besok jam 8 bisa nggak lo? Jam 9. Nah kalau mau bisa nggak besok jam 9 aja kita mulai 9 Wita. Jadi jam 8 Kita usahakan ya Pak, kita usahakan. Ya. Karena Pak Julianto rumahnya lumayan jauh nih, nggak ada di peta soalnya. Oh gitu. Nggak bercanda. Ya, Ya. Insya Allah kita akan usahakan. Kita mulai jam 8 WIB atau jam 9 Wita ya, supaya Bu Santi masih bisa dapat berdiskusi dan juga menyimak kegiatan ini. Iya, betul. Gitu ya. Saya juga ya. Nah, saya karena saya jaraknya 40 kilo dari sini, dari Pondok Jamsit. Karena di Jakarta. Iya. Daerah Neverland gitu. Mau pamer gitu ya, Tok? Anak ibu kota gitu maksudnya. Begitu ya. Enggak. Ibu kotanya pasar ya, Pak ya? Mana? Mana ibu kota baru? Di mana? Penajam. Nanti sebentar lagi di situ desa. Iya. Nanti bentar lagi Jakarta desa. Iya, di sana desa, di sini kota. Kalau saya memang daerah kampung sih tinggalnya. Daerah Kampung Ambon memang, walaupun di daerah kota, daerahnya Kampung Ambon. Oke. Kita akhiri dulu Pak, jam 3 nih. Tunggu teman-teman pada mau pulang. Oh, semangat. Ya, oke. Iya. Siap. Oke, siap. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, teman-teman UPJ Samarinda. Mohon maaf jika ada salah kata, salah ucap, atau salah tindakan. Izin kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Izin Bapak Ibu, saya live. Baik Pak. Ya, izin ya. Oke, terima kasih. Yo. Salam. Oke, thanks. Sampai ketemu besok.